Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran matematika wajib, masih dengan materi yang sama, induksi matematika. Ini membahas tentang contoh soal dan pembahasannya untuk matematika kelas 11. Jadi yang kemarin belum memahami materi tentang induksi matematika, ini saya berikan contoh soal dan pembahasan lanjutan dari materi yang kemarin. Contoh soal yang pertama, buktikan dengan induksi matematika pernyataan 1 dibagi 1 kali 3 ditambah 1 dibagi 3 kali 5 ditambah 1 per 5 kali 7 ditambah dan seterusnya ditambah sampai 1 per 2n min 1 kali 2n plus 1 sama dengan n per 2n plus 1. Jadi dalam membuktikan induksi matematika kemarin itu kita ada 3 langkah yang harus kita lakukan dalam pembuktiannya. Jadi yang pertama kemarin apa? Kita buktikan bahwa rumus benar untuk n sama dengan 1. Kemudian langkah yang kedua, kita asumsikan benar untuk n sama dengan k. Dan langkah yang ketiga, kita buktikan bahwa rumus juga benar untuk n sama dengan k plus 1. Nah, langkah yang pertama, untuk n sama dengan 1. Jadi untuk n sama dengan 1, ruas kirinya sama dengan 1 per 2n min 1 kali 2n plus 1 sama dengan ruas kanannya sama dengan n dibagi dengan 2n min 2n plus 1. Jadi tiap ada n kita ganti nilainya dengan 1. Jadi ini yang ruas kiri menjadi 1 per 2 kali 1 dikurangi 1 kali 2 kali 1 ditambah 1 sama dengan ruas kanannya sama dengan 1 per 2 kali 1 ditambah 1. Nah, kita lakukan penghitungan. Ini 2 kali 1 dikurangi 1 berarti 2 dikurangi 1 itu sama dengan 1. 2 kali 1 ditambah 1 sama dengan 3 sama dengan yang ruas kanan 1 per 2 kali 1 ditambah 1. Jadi 2 ditambah 1 nilainya 3. Berarti ruas kirinya sama dengan 1 per 3, ruas kanannya sama dengan 1 per 3. Terbukti benar. Jadi untuk n sama dengan 1, rumus terbukti benar. Selanjutnya untuk langkah yang kedua. Jadi kita asumsikan bahwa rumus tersebut benar untuk n sama dengan k. Diasumsikan. Nah, soalnya dari soal jadi 1 per 1 kali 3 ditambah 1 per 3 kali 5 dan seterusnya ini untuk n sama dengan k, berarti nilai n ini langsung saja kita ganti dengan k. Nah, n nya kita ganti dengan k, menjadi rumusnya sekarang menjadi 1 per 1 kali 3 ditambah 1 per 3 kali 5 ditambah 1 per 5 kali 7 ditambah dan seterusnya sampai 1 per 2k min 1 kali 2k plus 1 sama dengan k dibagi dengan 2k plus 1. Jadi tiap ada n ini itu tinggal kita ganti nilainya dengan k. Ini kita asumsikan benar, jadi kita anggap benar untuk n sama dengan k, langkah yang kedua. Nah, selanjutnya untuk langkah yang ketiga, jadi kita buktikan rumus benar untuk n sama dengan k plus 1. Nah, ini yang di ruas kiri itu kita tulis lagi. Jadi yang di ruas kiri dari langkah 2 ini kita tulis lagi. Nah, seperti itu ditambah dengan, kemarin ditambah dengan apa? Ditambah dengan suku selanjutnya. Nah, suku selanjutnya di sini berapa? Jadi kita lihat. Di sini ada 1 kali 3 ditambah 1 per 3 kali 5. Kalau yang atas ini kan tetap, kita lihat yang bawah. Dari 1, ini yang depan itu berubah menjadi 3. Dari 3 berubah menjadi 5. Berarti bedanya berapa? Bedanya berarti 2. Kemudian yang belakang, di sini ada 3 berubah menjadi 5, berubah menjadi 7. Sama, berarti yang belakang itu juga berubah 2. Berarti suku yang depan itu kita tambah dengan 2, kita tambah dengan bedanya. Suku yang belakang juga sama, kita tambah dengan bedanya. Nah, ini
Berarti suku selanjutnya itu adalah 1 per 2K min 1 ditambah dengan bedanya adalah 2. Ini untuk suku yang depan. Kemudian suku yang belakang yang ini berarti 2K ditambah 1 ditambah bedanya adalah 2. Jadi dari 1 ke 3 itu bedanya 2, 3 ke 5 bedanya juga 2. Untuk yang belakang dari 3 ke 5 bedanya 2, 5 ke 7 bedanya juga 2. Berarti suku yang depan ditambah 2, suku yang belakang juga ditambah 2. Kemudian yang di ruas kanan, tiap ada K tinggal diganti dengan K plus 1. Ini berarti rumusnya menjadi K plus 1 dibagi dengan 2 kali K. Jadi 2 kali K, K-nya ini diganti dengan K plus 1 ditambah dengan 1. Nah, selanjutnya untuk yang ruas kiri tadi, yang kita tulis ruas kiri tadi, itu nilainya menurut langkah 2 itu sama dengan K per 2K plus 1. Nah, kita tulis di sini. Jadi yang 1 per 1 kali 3 sampai 1 per 2K min 1 kali 2K plus 1 itu nilainya sama dengan K per 2K plus 1. Nah, kita tulis ini K per 2K plus 1 ditambah dengan suku selanjutnya ini tadi. Jadi suku selanjutnya 1 per 2K min 1 ditambah 2, berarti min 1 ditambah 2, berarti nilainya plus 1. Kemudian yang belakang 2K ditambah 1 ditambah 2, berarti sama dengan 2K ditambah 3. Untuk yang ruas kiri kita tulis tetap. Nah, selanjutnya karena di sini penyebutnya itu tidak sama, jadi pecahan penyebutnya tidak sama, supaya bisa dijumlahkan berarti penyebutnya harus kita buat sama. Di kiri itu ada 2K plus 1, penyebutnya 2K plus 1. Di kanan penyebutnya 2K plus 1 kali 2K plus 3. Berarti kita samakan penyebutnya. Kita jadikan penyebut berapa kira-kira? Jadi misalkan di sini ada 1 per 3 kali 4, 1 per 3 ditambah 1 per 3 kali 4. Kira-kira kalau mau dijadikan penyebut yang sama itu kita ubah menjadi berapa? Nah, untuk menjadikan penyebut yang sama, kalau di sini ada 2K plus 1, di sini ada 2K plus 1 kali 2K plus 3, berarti kita tinggal membuat, kita jadikan menjadi penyebut 2K plus 1 kali 2K plus 3. Nah, ini yang di sebelah kiri. Kalau kita mau menjadikan penyebutnya 2K plus 1 kali 2K plus 3, berarti harus kita kalikan dengan 2K plus 3. Kalau yang bawah kita kalikan dengan 2K plus 3, berarti yang atas juga harus kita kalikan dengan 2K plus 3. Jadi yang atas kita kalikan 2K plus 3, yang bawah juga kita kalikan dengan 2K plus 3. Ditambah yang ini tetap, kita tulis lagi 1 per 2K plus 1 kali 2K plus 3 sama dengan, nah ini pembilangnya itu K plus 1 ditulis tetap, penyebutnya kita jabarkan, kita hitung. Jadi 2 kali K berarti 2K, 2 kali 1 berarti 2, ditambah dengan 1 berarti 3, berarti penyebutnya yang di ruas kanan itu adalah 2K plus 3. Nah, langkah selanjutnya ini kita hitung, yang di ruas kiri kita hitung. Jadi K kali 2K plus 3 ditambah dengan 1 per 2K plus 1 kali 2K plus 3. Itu saya tulis begini. Jadi ini saya kalikan dulu. Jadi K kali 2K berarti 2K kuadrat. Kemudian K kali 3 berarti 3K ditambah dengan 1. Dibagi 2K plus 1 kali 2K plus 3. Jadi penyebutnya yang ini kemana? Ingat penjumlahan pecahan itu penyebutnya cukup ditulis
Jadi penyebutnya tidak perlu dikalikan atau dijumlahkan. Yang dijumlahkan adalah yang atas saja pembilangnya. Penyebutnya yang bawah tetap. Jadi 2K plus 1 kali 2K plus 3. Yang ruas kanan kita tulis tetap. Jadi K plus 1 dibagi dengan 2K plus 3. Nah, di sini ada bentuk 2K kuadrat plus 3K plus 1. Di sini yang diinginkan pembilangnya itu harus K plus 1. Karena kita mau membuktikan ruas kiri harus sama dengan ruas kanan, berarti ruas kiri itu kita upayakan menjadi sama dengan ada unsurnya K plus 1. Nah, ini persamaan kuadrat. Bagaimana caranya? Berarti harus kita faktorkan. Masih ingat tentang pemfaktoran? Jadi ini pemfaktoran itu materi di MTS. Nah, kalau kalian lupa, ini saya ingatkan lagi. Jadi kita faktorkan 2K kuadrat plus 3K plus 1. Caranya, nah ini, kalau di depannya K kuadrat itu ada angkanya selain 1, jadi ada angkanya 2 seperti ini. Kalau 1 biasanya angkanya tidak ditulis. Jadi koefisien dari K kuadrat itu lebih dari 1, itu berarti kita tulis 1/2 kali 2K, kemudian seperti ini kali 2K, jadi ditulis seperti ini. Nah, selanjutnya, langkah yang selanjutnya kalau sudah ditulis seperti ini, kemudian 2 ini kita kalikan dengan 1. Jadi yang paling depan dikalikan dengan yang paling belakang. 2 kali 1 berarti nilainya adalah 2. Langkah selanjutnya kita cari faktor dari 2. Karena 2 itu adalah bilangan prima, maka faktornya itu hanya 1 dan 2. Nah, faktornya hanya 1 dan 2. Nah, di sini tandanya positif semua. Jadi nanti kalau dijumlahkan itu hasilnya harus yang tengah ini, hasilnya harus plus 3. Berarti karena tandanya positif semua, berarti ini angkanya dimasukkan. Jadi plus 2, yang satunya adalah plus 1. Nah, setelah ini yang bisa dibagi 2, jadi yang kedua-duanya bisa dibagi 2, itu kita bagi 2. Jadi ini yang bisa dibagi 2 itu adalah yang depan. Yang depan 2K plus 2, yang belakang 2K plus 1. Jadi yang bisa dibagi 2 itu adalah yang depan. Yang bisa dibagi 2 kita bagi 2 untuk menghilangkan setengahnya ini. Nah, berarti 2K ditambah 2 dibagi 2 berarti tinggal K plus 1. Yang belakang tetap ditulis 2K plus 1. Berarti faktor dari 2K kuadrat ditambah 3K ditambah 1 itu faktornya adalah K plus 1 kali 2K plus 1. Nah, kita tulis di sini 2K plus 1 kali K plus 1. Ini dibolak-balik sama, penulisannya dibolak-balik tetap karena perkalian itu bersifat komutatif, jadi dibolak-balik nilainya tetap. Nah, di sini pembilangnya ada 2K plus 1 kali K plus 1 dibagi dengan 2K plus 1 kali 2K plus 3 yang di ruas kanan tetap. Nah, di sini pembilang dan penyebut sama-sama punya 2K plus 1. Ini bisa kita coret. Jadi 2K plus 1 dibagi dengan 2K plus 1 itu nilainya 1. Berarti yang di ruas kiri itu tinggal K plus 1 per 2K plus 3. Yang di ruas kanan itu tetap K plus 1 per 2K plus 3. Nah, dari sini itu berarti ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan. Nah, ternyata ini terbukti benar. Berarti untuk N sama dengan K plus 1, rumus tersebut juga benar. Karena dari ketiga langkah ini itu semuanya benar, berarti rumus ini itu adalah benar. Nah, untuk selanjutnya adalah contoh yang kedua. Contoh yang kedua, jadi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah dan seterusnya
sampai n kuadrat itu nilainya sama dengan 1/6n kali n plus 1 kali 2n plus 1. Nah, dalam induksi matematika itu tetap ada 3 langkah. Jadi yang pertama harus kita buktikan bahwa rumus benar untuk n sama dengan 1. Untuk n sama dengan 1, ruas kirinya berarti n kuadrat, ruas kanannya berarti 1/6n kali n plus 1 kali 2n plus 1. Jadi n kuadrat untuk n sama dengan 1 berarti 1 kuadrat sama dengan 1/6 kali 1 kali 1 ditambah 1 kali 2 kali 1 ditambah 1. Jadi tiap ada n itu nilainya kita ganti dengan 1. Nah, ini kalau kita hitung, jadi 1 kuadrat itu nilainya 1, 1/6 kali 1, berarti 1/6, 1 ditambah 1, berarti nilainya 2, jadi 1 kali 2 berarti 2, 2 kali 1 berarti 2, ditambah 1 berarti 3, 3 kali 2 berarti 6, dibagi 6, jadi 1/6 kali 6 berarti nilainya adalah 1. Berarti ruas kirinya sama dengan 1, ruas kanannya juga sama dengan 1. Berarti rumus terbukti benar untuk n sama dengan 1. Nah, langkah selanjutnya, langkah yang kedua, itu kita asumsikan benar untuk n sama dengan k. Berarti dari soalnya ini, tiap ada n itu tinggal kita ganti dengan k. Berarti rumusnya untuk n sama dengan k menjadi 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah dan seterusnya ditambah k kuadrat, nilainya sama dengan 1/6 k kali k plus 1 kali 2k plus 1. Itu kita asumsikan benar. Nah, langkah yang ketiga akan kita buktikan bahwa rumus itu benar untuk n sama dengan k plus 1. Nah, dari langkah 2 tadi, untuk n sama dengan k itu diperoleh rumus seperti ini. Jadi 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah dan seterusnya sampai k kuadrat itu nilainya sama dengan 1/6k kali k plus 1 kali 2k plus 1. Nah, sekarang akan kita buktikan rumus benar untuk n sama dengan k plus 1. Yang ruas kiri dari ini itu kita tulis lagi. Berarti 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah dan seterusnya ditambah dengan k kuadrat. Kemudian ditambah dengan apa? Ditambah dengan suku selanjutnya. Nah, suku selanjutnya berapa? Kita lihat di sini. Jadi ini 1 berubah menjadi 2, berubah menjadi 3, berarti bedanya adalah 1. Berarti 1, tapi di sini satunya adalah kuadrat. Berarti suku selanjutnya itu adalah k ditambah dengan 1 kuadrat. Sama dengan yang ruas kanannya tiap ada k tinggal diganti dengan k plus 1. Nah, ini k berarti diganti k plus 1. Di sini k berarti diganti k plus 1 plus 1. Ini 2k plus 1 berarti 2 kali k plus 1 ditambah 1. Nah, selanjutnya untuk 1 kuadrat ditambah dan seterusnya sampai k kuadrat itu di sini sama dengan 1/6k kali k plus 1 kali 2k plus 1. Nah, kita tulis lagi. Nah, ini sampai ini itu nilainya sama dengan ini, yang di atas ini. Nah, ditambah dengan suku selanjutnya. Suku selanjutnya tadi adalah k plus 1 kuadrat. Sama dengan yang di ruas kanan. Jadi ini k plus 1 tetap. K plus 1 plus 1 berarti k plus 2. Ini kita kalikan. Jadi 2 kali k berarti 2k. 2 kali 1 berarti 2 ditambah dengan 1. Nah, sekarang untuk yang di ruas kiri. Jadi di sini ada 1/6. Berarti penjumlahan pecahan. Berarti penyebutnya harus kita
samakan. Kita samakan dulu. Di sini ada penyebutnya 6. Di sini tidak ada penyebutnya. Artinya kalau tidak ada penyebutnya berarti di sini adalah per 1. Berarti supaya penyebutnya sama berarti kita buat penyebut 6. Nah ini 1/6K kali K plus 1 kali 2K plus 1 itu saya tulis menjadi K kali K plus 1 kali 2K plus 1 per 6. Sama saja kan, ini 1/6, di sini per 6. Itu penulisannya sama. Hanya penulisannya saja yang berbeda. Maknanya sama. Nah, kemudian yang ini, yang sebelah kanan ditambah dengan kita jadikan penyebut 6. Nah, berarti kalau bawah kali 6, berarti yang atas juga kali 6. Berarti 6 kali K plus 1 kuadrat. Sama dengan, jadi ini 1/6, K plus 1 kali K plus 2, ini kita hitung 2K, 2 ditambah 1 berarti 3. Jadi 2K plus 3. Nah, kemudian untuk yang ruas kiri, nah kita tulis seperti ini. Jadi kita jadikan 1/6, kita tulis berarti K kali K plus 1 kali 2K plus 1, itu yang ini, ditambah dengan 6, jadi K plus 1 kuadratnya saya tulis begini, K plus 1 kali K plus 1, sama saja kan artinya ini dengan K plus 1 kuadrat, jadi K plus 1 kali K plus 1. Saya jabarkan, saya tulis seperti ini. Nah, sama dengan yang di ruas kanan kita tulis tetap. Nah, kemudian kita lihat di sini. Di sini yang di sebelah kiri itu K kali K plus 1 kali 2K plus 1. Ditambah yang di sebelah kanan adalah 6 kali K plus 1 kali K plus 1. Di sini sama-sama punya K plus 1. Berarti kita keluarkan K plus 1. Nah, kita keluarkan K plus 1-nya. Berarti yang di sebelah kiri ini kita ambil, kita keluarkan K plus 1-nya, berarti di sini tinggal K dan K atau kali 2K plus 1. Jadi tinggal K sama 2K plus 1 kita tulis di sini. Berarti K kali 2K plus 1. Nah, yang di sebelah kanan ini kita ambil K plus 1-nya, berarti di sini tinggal 6 kali K plus 1. Ini 6 kali K plus 1. Sama dengan yang di ruas kanan kita tulis tetap. Karena yang mau kita buktikan itu ruas kiri, kita mau buktikan menjadi sama dengan ruas kanan. Berarti ruas kanannya tetap. Nah, selanjutnya ini yang di dalam kurung yang di belakang ini itu kita jabarkan, kita kalikan. Jadi di sini K plus 1, K kali 2K berarti sama dengan 2K kuadrat. K kali 1 berarti ditambah dengan K, ditambah dengan 6 kali K berarti 6K, ditambah dengan 6 kali 1 berarti 6 per 6. Yang di ruas kanan kita tulis tetap. Di sini ada K, di sini ada 6K, berarti bisa kita jumlahkan. Nah, ini per 6-nya saya tulis begini, menjadi 1/6. Sama saja seperti tadi yang atas ini tadi. Jadi 1/6 kali K plus 1 kali 2K, K ditambah 6K berarti 7K ditambah 6. Sama dengan ini yang di ruas kanan tetap. Nah, di sini ada 2K kuadrat plus 7K plus 6. Berarti ini harus kita upayakan menjadi bentuk K plus 2 kali 2K plus 3. Caranya bagaimana? Kita faktorkan. Nah, ini kita faktorkan. 2K kuadrat plus 7K plus 6. Nah, caranya bagaimana tadi kalau di sini di depannya K kuadrat itu ada angkanya, angka 2. Jadi kalau ada angka 2 berarti kita tulis di sini 2K 1/2 kali 2K kali di belakangnya 2K. Nanti kalau di depannya K kuadrat itu ada angka 3, berarti di sini 1/3 kali 3K kali 3K. Kalau 4
berarti juga sama, berarti 1/4 kali 4K kali 4K, dan seterusnya. Nah, setelah kita tulis begini, langkah selanjutnya berarti yang paling depan, angka yang paling depan kita kalikan dengan angka yang paling belakang. Berarti 2 kali 6 berarti sama dengan 12. Setelah kita kalikan, kita cari faktor dari 12. Ini. Faktor dari 12 itu berarti yang pertama adalah 1 dengan 12. Jadi 1 kali 12 hasilnya 12. Faktor itu apa? Faktor itu adalah bilangan pembagi. Bilangan yang bisa membagi. Nah, 1 dengan 12. Kemudian 2 berarti kalau dibagi 2 berarti hasilnya 6. Kemudian yang terakhir adalah 3 dan 4. 3 kali 4 berarti 12. Jadi semuanya ini kalau dikalikan itu hasilnya adalah 12. Nah, selanjutnya dari pasangan ini, jadi dari ketiga pasangan 1 dan 12, 2 dan 6, 3 dan 4 itu kita cari kira-kira yang kalau dijumlahkan atau dikurangi itu bisa menghasilkan 7. Jadi jika dijumlah atau dikurangi itu hasilnya 7 dari ketiga pasangan ini. Coba kita lihat satu persatu. 1 dengan 12 jelas tidak mungkin kalau akan menghasilkan 7 baik dijumlah atau dikurangi. 2 dengan 6. 2 dengan 6 juga sama. Kalau dijumlah itu tidak dijumlah atau dikurangi tidak mungkin akan menghasilkan angka 7. Jadi yang mungkin itu adalah 3 dan 4. Jadi 3 dan 4 itu kalau dijumlahkan hasilnya 7. Berarti faktornya adalah 3 dan 4. Nah, karena di sini plus semua, berarti kita tulis plus semua. Nah, berarti faktor dari 2K kuadrat plus 7K plus 6 itu sama dengan setengah dari 2K plus 4 kali 2K plus 3. Nah, kemudian untuk menghilangkan setengahnya ini, tadi gimana caranya? Jadi untuk menghilangkan setengahnya ini berarti yang bisa dibagi 2 itu kita bagi 2. Berarti ini yang bisa dibagi 2 itu adalah yang depan. Jadi 2K ditambah 4 dibagi 2. Berarti tinggal K plus 2. Yang belakang berarti 2K plus 3. Nah, berarti faktor dari 2K kuadrat plus 7K plus 6 itu adalah K plus 2 kali 2K plus 3. Sama dengan yang ruas kanan tetap. Nah, dari sini ternyata ruas kirinya ini sudah sama dengan ruas kanan. Berarti untuk N sama dengan K plus 1, rumus itu terbukti benar. Nah, berarti rumus tersebut sudah benar, sudah terbukti karena dari ketiga langkah itu semuanya benar. Nah, sudah mengerti kan sampai di sini? Jadi ini penjelasan lanjutan dari yang kemarin. Jadi contoh soalnya ini agak lebih rumit dari yang kemarin. Nah, jadi mungkin untuk kali ini cukup itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.